Saya Reza Falebi Sinajati dengan NIM D1200068 dan di sini saya sebagai mahasiswa hukum. Saya Diadara Jinanti dengan NIM D1230179 sebagai mahasiswi kritis. Saya Aldani Mustafa Raharjo dengan NIM D10230-270 sebagai dosen hukum. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Saudara, di mana seorang siswa SMK tewas ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini langsung menuai banyak perhatian dari masyarakat luas. Para mahasiswa dan pelajar bersatu menggeruduk markas Polda Jawa Tengah pada 28 November. Dan kamu kerasa gak sih kayak hukum di negara kita tuh tubul ke atas tapi tajamnya ke bawah? Aku sering banget ngerasa kayak gitu sih gitu, karena menurut aku hukum tuh sering ditegakkan tanpa adanya keadilan gitu loh. Padahal kita kan negara hukum ya. Nah, itu dia yang dimaksudkan. Terus artinya hukum di negara kita tuh gimana sih sebenarnya? Wah, kalian lagi bahas apa nih? Kayaknya seru banget ya. Jadi, negara hukum itu adalah negara yang semua aktivitasnya berlandaskan pada hukum. Intinya hukumnya harus berpihak kepada keadilan. Tapi Pak, bukannya hukum itu kaku ya? Jadi gimana bisa adil kalau kasusnya beda-beda? Pertanyaan yang bagus itu. Jadi di negara kita hukumnya bersifat adaptif dan progresif, mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan keadilan bagi yang membutuhkan. Siapa aja sih penegak hukum itu? Tapi kalau setahu aku tuh penegak hukum ada 3. Yang satu polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim. Nah, betul itu. Jadi tugasnya polisi menyelidiki dan menjaga ketertiban. Jaksa menuntut, hakimnya mengadili perkara. Jadi keadilan itu tercapai kalau ketiganya bekerja sama dengan hati nurani dan integritas. Penegakan hukum yang berkeadilan bukan soal menghukum sebanyak-banyaknya, tapi tentang menegakkan kebenaran, memberi perlindungan, dan menjamin hak asasi semua orang. Jadi intinya itu hukum itu alat, tapi keadilan itu tujuannya, Pak. Tepat sekali, jangan pernah pisahkan hukum dari rasa keadilan, karena hukum tanpa keadilan hanyalah formalitas. Berarti kalau gitu, sebagai generasi muda, kita bukan cuma belajar tentang pasal, tapi kita juga belajar gimana cara berpihak kepada yang benar ya Pak. Semoga nanti kita bisa jadi penegak hukum yang bukan cuma taat hukum, tapi juga adil.